Assalamualaikum Sobat Sejiwa. Halo, kembali lagi di Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat episode 12 bersama narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Elin Nurrohma, SPA MKes. Gimana dok? Sehat? Alhamdulillah. Mbak Sasa sehat? Alhamdulillah dok sehat. Sehat semua. Iya. Podcast hari ini kita akan memperingati ini dok, Hari Anak Nasional 2025. Untuk tema besarnya dari Kemenkes itu Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Tapi untuk podcast dari Rumah Sakit Jiwa ini kita mengambil tema Langkah Kecil Anak Hebat, Harapan Besar Bangsa. Jadi mulai aja ya dok ya. Menurut dokter nih, yang disebut anak hebat itu seperti apa sih? Oke. Terima kasih nih. Sebetulnya pertanyaannya ini juga ya cukup luas sebetulnya. Kalau kita lihat anak hebat, kita bisa lihat dari beberapa sisi lah ya. Untuk anak-anak yang memang secara umum dia tidak ada masalah kesehatan, disebut hebat ya tentunya dia yang istilahnya mampu atau mampu kemudian memiliki keistimewaan baik secara fisik maupun secara mental, tumbuh kembangnya baik gitu, seperti itu dia kita sebut anak yang hebat. Jadi istilahnya ya dia mampu dan istimewa seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, tentunya adalah anak-anak yang memang secara tumbuh kembang, misalnya secara kecerdasan dia sesuai dengan anak seusianya bahkan lebih seperti itu. Kalau dari sisi agamanya tentu beda lagi ya Mbak Caca ya, setidaknya dia mampu melakukan atau melaksanakan nilai-nilai luhur atau diajarkan berdasarkan ajaran agamanya seperti itu. Kurang lebih itu Mbak Sasa, anak hebat itu ya memang secara garis besarnya mungkin seperti itu ya. Tapi anak-anak hebat itu semua anak-anak juga hebat. Betul, ya. Betul. Kalau bagaimana nih dok cara orang tua atau misalnya kita membangun atau misalnya membuat anak-anak Indonesia itu menjadi hebat, ada caranya nggak sih dok? Sebetulnya ada beberapa cara. Nomor satu, dia harus sehat secara fisik, karena dengan sehat penting ya, betul. Jadi sehat secara fisik itu ya tentu dia akan lebih cepat, lebih belajarnya itu lebih cepat, kemudian kemampuannya dia berpikir itu jadi lebih luas seperti itu. Jadi nomor satu adalah dia harus sehat secara fisik. Jadi sehat secara fisik itu banyak sekali aspeknya, misalnya dari pertumbuhannya dulu, pertumbuhannya dia sesuai dengan anak seusianya. Kan ada beda tuh laki sama perempuan, anaknya nanti berat badannya juga sesuai dengan usianya seperti itu. Beratnya cukup, kemudian cukup loh Mbak, karena ada yang lebih, ada yang kurang. Lebih juga sebetulnya kurang pas, karena memang akan ada risiko jangka panjang jika anak mempunyai berat badan yang lebih, berat badan yang kurang apalagi lebih mudah sakit. Nah, jadi nomor satu adalah berat badannya cukup, sesuai dengan usianya, di bawah atau di antara garis yang normal. Kemudian bisa kita dari KMS bisa, jadi banyak sumber ya dok ya. Betul. Tinggi badannya juga cukup gitu. Jadi tinggi badan yang cukup itu juga akan mempengaruhi beberapa aspek untuk dia mudah belajar. Jadi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian itu harus cukup. Nah, taunya dari mana? Kita mengukur bisa di mana? Kalau awal mungkin di posyandu ya Mbak Sasa. Berikutnya bisa di puskesmas atau di vaskes lah seperti itu bisa. Kemudian apalagi mental, fisik kemudian mental. Jadi mental itu yang paling penting. Jadi pola kita mengasuh anak itu harus pakai asuh gitu ya. Jadi betul-betul orang tua harus mencontohkan yang sesuai gitu, yang sesuai. Jadi anak itu adalah peniru hebat. Kalau apa yang dicontohkan oleh orang tua, tentu dia akan melihat seperti itu. Jadi walaupun jadi artinya jangan sampai tidak konsisten. Misalnya, adik, ayo makan, tapi ayah ibunya tidak makan, itu salah satu contoh yang mungkin tidak positif, tidak sejalan dengan apa yang kita ajarkan kepada anak. Jadi sehat fisik, sehat mental, kemudian apalagi Mbak Sasa, biasanya juga lingkungan, lingkungan mempengaruhi banget. Betul. Apalagi kalau udah kita memenuhi sehat fisik, biasanya sehat mental, pola asuhnya orang tua, tapi lingkungannya tidak memadai atau tidak mendukung, bisa juga mempengaruhi ya dok? Betul. Itu lingkungan itu sebetulnya akan mempengaruhi. Jadi anak-anak itu nanti akan melihat ayah ibu, kemudian anggota keluarga yang lain, kemudian teman-temannya. Teman-teman itu bisa teman-teman di lingkungan sekolah, bisa juga teman-teman di lingkungannya dia seperti apa gitu. Kalau temannya
sedang innya apa gitu ya, misalnya ngikutin gitu, mah begini, teman-teman begini gitu, kenapa aku nggak bisa begini. Nah itu menyampaikannya juga harus baik gitu. Memang proses ya, Mbak Sasa, segala sesuatu itu. Jadi kalau prosesnya memang semuanya dijalankan dengan baik, tentu memang hasilnya juga nanti akan atau menimbulkan lah atau menghasilkan anak yang hebat. Ya apalagi yang tadi ya dok, lingkungan. Kalau misalnya mungkin anak yang masih kecil menganggap orang tua itu adalah role model, betul. Pacuannya melihat tindakan orang tua. Apalagi kalau misalnya anak udah semakin dewasa, mungkin berubah lagi role modelnya yang tadi dokter sebutkan, pingin mengikuti teman-temannya gitu ya dok, betul. Jadi kita memang harus sebagai orang tua selain menerapkan pola asuh yang tadi dokter bilang, lingkungan juga harus diperhatikan ya dok. Betul. Jadi setidaknya kan kadang ya ada beberapa kasus tuh, perasaan saya nggak ngajarin ini sama anak saya gitu. Tapi ya tiba-tiba kok bisa ngomong apa gitu, atau bisa kenapa dia seperti ini. Nah itu juga mungkin caranya menyampaikan harus betul-betul bijak, jangan langsung kenapa gini kenapa gitu, kan mama nggak ngajarin. Memang sebaiknya tidak seperti itu, karena biar bagaimanapun juga ibu dan ayah itu jadi seperti apa ya, mereka itu adalah yang akan melindungi, yang akan istilahnya tuh menjadi tempat curhat, tempat bertanya dan sebagainya. Jadi kalau orang tanya, adik, masa mama nggak bilang gitu? Kenapa jadi begini? Tapi wajahnya ya senyum aja gitu, jangan sampai pakai bahasa yang meskipun kaget, tapi ya jangan langsung ini ya dok gitu. Nggak boleh, karena nanti dengan seperti itu malah dia lebih banyak mencari ke tempat yang lain yang lebih nyaman. Pokoknya orang tua tuh harus betul-betul nyaman. Mungkin kayaknya lebih enak ngobrolnya seperti ini ya, kalau begini kan lebih sopan, lebih menghargai. Nah dengan seperti itu lebih inilah, memang belajar sih, semua juga belajar gitu. Ada istilah ya dok, kalau jadi orang tua itu mau anak satu, kedua, mau belajar anak lagi kecil atau anaknya sudah besar, itu adalah tempat belajar. Betul sekali Mas. Nggak ada bukunya. Betul. Menjadi orang tua itu ya dok. Nggak ada bukunya. Jadi kita nggak bisa buku ini caranya gini karena setiap anak itu pasti beda-beda ya dok penerapannya. Jadi bisa dari gen ayahnya, ibunya, bisa jadi dari ini kayaknya nggak mirip deh sama mama sama papa. Ini dari mana miripnya, suka ada yang gitu ya dok. Iya. Kok bisa ini kayak tantenya nih, kayak omnya. Memang genetik ya. Iya betul. Balik lagi dok ke yang tadi, untuk menciptakan atau misalnya membentuk anak yang hebat itu, kata dokter tadi ada kesehatan fisik, kesehatan mental dan lingkungan. Kalau misalnya untuk menjaga kesehatan anak nih, apa hal yang penting yang harus dipersiapkan atau disiapkan sama orang tua dok? Sebetulnya kalau persiapan supaya anak kita sehat lah ya, secara fisik dan mental, tentunya persiapannya sebelum ibu itu hamil. Jadi betul Mbak Sasa. Jadi nomor satu itu adalah kita mempersiapkan remaja yang sehat. Remaja yang sehat itu tidak boleh anemia, tidak boleh gizi buruk, tidak boleh ada, kalau bisa sih tidak ada gangguan secara mental, mungkin nggak depresi, nggak apa sebagainya seperti itu. Karena ketika dia nanti menjadi seorang istri, apalagi seorang ibu nih, seorang ibu secara fisik dia harus sehat dan secara mental pun memang harus sehat. Kita harus seperti itu. Artinya peran orang tuanya dulu menjadikan remaja itu sehat. Remajanya dulu nih, remajanya dulu yang harus sehat. Nggak boleh kekurangan asam folat, nggak boleh kekurangan zat mikronutrien seperti zinc, vitamin B dan seterusnya. Jadi artinya itu harus betul-betul dijaga remaja. Ketika dia menjelang dewasa, kemudian dinikahi oleh suaminya gitu, oleh prianya. Jadi nanti kan kita nggak akan pernah tahu ya, kecuali kalau memang sudah tidak sudah pakai KB dari awal, memang sudah direncanakan gitu, direncanakan. Kalau misalnya belum direncanakan kan nggak tahu ya kapan hamil. Nah, justru ketika konsepsi antara sperma dan ovum itu udah mulai itu berkembang. Ibunya harus sehat, ayahnya juga sebenarnya harus sehat. Itu udah mulai tuh terbentuk ya embrio, kemudian tumbuh kembang, tabung saraf itu di trimester pertama. Jadi nggak boleh ada kekurangan gitu. Itu dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, ibunya juga nggak boleh stres. Jadi ibunya harus bahagia, terus harus happy. Ngobrol sama anak tuh udah mulai nendang-nendang, berarti dia udah mulai responsif sama ibunya. Artinya sejak mulai di dalam perut ibu, ibu harus sehat. Lingkungan juga harus mendukung. Kemudian ketika dilahirkan pun dia, kalau kita bicara
gimana caranya nih Mbak Sasha panjang banget. Nanti begitu lahir dia juga harus memperlakukan anaknya memang sebagaimana mestinya, artinya ASI, kemudian nanti MPASI, kemudian tumbuh kembangnya dia mulai apa namanya melihat kontak ke kita, karena begitu pertama kali anak melihat kita kan hitam putih tuh dua dimensi ya. Yang dilihat kan ibunya gitu. Jadi menetai juga harus otak mata seperti itu. Kemudian istilahnya nanti kan mulai dari neonatus 0 hari sampai dengan umur setahun itu kita harus betul jaga karena dia sistem imun masih belum bagus apa dan sebagainya gitu. Ibunya juga harus sehat gitu. Kemudian apa namanya kapan dia mulai tengkurap, kapan dia mulai duduk, kapan mulai dia berdiri, itu untuk motorik kasar, motorik halusnya kapan dia menggenggam, mencimpit, itu juga harus tahu. Menyendok, makan, kemudian terpasang kancing, lari-lari, kemudian dari mulai bicara, mulai babbling, mama, dadah, dan seterusnya sampai dengan 2 tahun harus ada satu kalimat yang dimengerti, itu harus. Kita harus perhatikan. Kalau tidak, minimal kita tanya, kok nggak sesuai ya? Coba kita akan konsum misalnya minimal ke vaskes 1 dulu dan seterusnya. Jadi kita akan melihat tumbuh kembang berat badannya, status imunisasi jangan lupa. Penting ya dok? Penting, karena biar bagaimanapun juga imunisasi itu membentuk antibodi dengan cara yang pasif. Nanti kita istilahnya, jadi kita sudah membentuk merespon tubuh untuk membentuk antibodi. Seperti apalagi sekarang kan pemerintah udah lengkap tuh, BCG, polio, gratis DPT, dan bisa didapatkan di posyandu atau di puskesmas. Ya, contohnya kalau dulu rotavirus tuh sama PCV kan harus bayar, sekarang udah sakit dan mahal ya. Mahal sekarang difasilitasi. Mudah-mudahan sih ibu-ibu rajin itu untuk datang ke posyandu minimal di kontrol, termasuk lingkar kepala. Mbak Sasha, lingkar kepala tuh harus tahu karena itu penting banget. Karena itu kan menunjukkan berapa besar isinya dan nanti kita mesti stimulasinya jauh lebih lebih pas gitu, lebih tepat. Yang tadi dokter bilang itu termasuk ke 1000 hari pertama kehidupan betul. Itu yang lagi dicanang-canangkan sama pemerintah nih untuk mencegah stunting itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi harus mempersiapkan remajanya sampai remajanya itu nanti menikah, mengandung, dan melahirkan sampai anaknya lahir sampai usia setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya dari awal memang bukan hanya perempuannya aja ya dok, kalau misalnya ada support dari suaminya atau nanti ayahnya itu akan lebih memudahkan dan maksudnya saling mendukung gitu ya dok. Jadi lebih mudah lah ibunya jadi bukan hanya perempuannya aja, ini mah pasti ini tanggung jawab perempuannya nih berat, ini mah gini. Kita perempuan kebetulan ya. Nggak juga ya dok, karena perannya ayah juga atau suaminya nanti kalau untuk memberikan support, mendukung istrinya, mungkin istrinya juga akan lebih terbantu gitu ya dok. Jadi secara mental istri tidak merasa sendiri, kemudian dia lebih istilahnya lebih aman lah, ada yang menjaga gitu. Iya betul. Meskipun memang kadang suka ada nih dok di internet ya, kalau misalnya anaknya nanti salah pergaulan atau misalnya ada sesuatu yang anaknya tadi misalnya belum bisa menggenggam, belum bisa merangkak, baru punya tolat dan sebagainya. Ini pasti mamahnya nih. Ini pasti mamahnya. Masih ada itu ya? Di internet gitu. Masih ada ya? Masih ada ya? Ada dok. Tahun 2025 sebetulnya. Sebetulnya kan bukan hanya dari mamahnya aja ya dok. Jadi memang dari dua-duanya. Karena anak itu kan gen dari berdua ya dok. Betul. Itu campuran ayah dan ibu. Iya betul. Gak mungkin sendiri ya. Mamahnya aja ya dok. Itu kan masih banyak dok di internet tahun 2025 ini. Gitu ya, masa saya sebetulnya ya itulah peran ayah itu kan nomor 1, dia menenangkan ibu ya. Itu semua ibu yang melahirkan itu tidak mudah. Pasti itu merupakan hal yang luar biasa seumur hidupnya lah. Trauma psikologisnya pasti besar. Kemudian dengan membantu istilahnya membantu peran istri itu ya sebetulnya itu akan memudahkan, artinya dalam tumbuh kembang anak itu tentu berperan besar untuk anak itu nanti akan menjadi lebih tadi yang Mbak Sasha itu kan sampaikan lebih hebat dan seterusnya gitu. Untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan untuk zaman sekarang kan sudah dibantu banyak sama pemerintah ya dok, dari mulai mungkin untuk dari pertama hamil itu biasanya
ibu-ibu diberikan buku pink, Ya. buku ibu dan anak. Ya. Di situ Kayak sudah ya. lengkap, Ya. buku kayak itu sudah lengkap perkembangan, pertumbuhan anak bisa dicek di situ. Terus ada grafiknya juga. Terus untuk cek kesehatan tidak harus ke rumah sakit ya dok. Betul. Ada di desa-desa atau di RW mungkin ada posyandu yang diadakan 1 bulan sekali. Betul. Atau bisa ke puskesmas. Ya. Ya posyandu dan puskesmas itu gratis gitu ya dok, bisa dimanfaatkan. Sudah bagus-bagus pokoknya. Jadi penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan ya Betul, dok. betul. Kalau nih dok, misalnya ada perilaku anak-anak kita yang berbeda dari teman seusianya atau teman sebayanya, itu harus seperti apa dok? Kalau kita sebagai orang tua. Berarti kalau perilaku secara mental ya, secara pembiasaan nih bahasa sebetulnya itu bisa kita tanyakan juga di Vaskes itu kan sebetulnya kita bisa tanya jawab juga ya ke dokternya langsung, atau mungkin kita bisa melihat beberapa istilahnya itu perkembangan di anak. Nah, kalau fisik jelas kita mengukur berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala, terus kita plotting apakah dia normal atau tidak. Kemudian kalau untuk tumbuh kembang kita juga ukur yang paling sederhana di KMS itu ada pemerintah udah sangat luar biasa membantu dalam prosesnya 10 hari 1000 hari pertama itu menjadi lebih bagus. Kemudian untuk istilahnya itu tes yang lebih dalam itu kita bisa pakai Denver. Kalau di bagian anak Denver itu kita akan melihat perkembangan anak secara motoritas, secara halus, bahasa dan sosial gitu. Nah, mungkin kaitannya dengan perilaku. Nah, perilaku itu sebetulnya kan secara normal ya sesuai dengan tumbuh kembangnya lah ya. Mungkin di sini yang lagi heboh contohnya apa? Gadget atau apa nih Mbak? Biasanya mungkin sekarang lagi banyak gadget. Terus pornografi, biasanya kalau di internet kekerasan yang menimbulkan kekerasan biasanya. Ya. Sebetulnya kalau untuk gadget ini di beberapa negara yang lagi betul-betul lagi istilahnya kita betul-betul lagi sedang melihat lah betul di Amerika dan di Australia itu SMP nggak boleh bawa gadget, tidak boleh, nggak ada gadget yang masuk ke sekolah. Ya, jadi karena mereka mempertimbangkan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Untuk perkembangan anak loh Mbak Sasya, sampai dengan remaja kan kita perlu sesuatu yang tegas lah, sesuatu yang betul-betul yang akan nge-backup bahwa anak kita akan sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, mental ini maksudnya perilaku ini akan berkaitan dengan apa yang dia dapat, yang dia dapat itu kan tentunya berbeda-beda gitu. Misalnya kalau kebanyakan memang kasusnya misalnya orang tua bekerja kemudian kalau sama nenek kakek sih nggak apa-apa ya, karena nenek kakek punya pengalaman lah istilahnya seperti itu. Walaupun apapun lah ada plus minusnya, mungkin kita bisa lebih mudah untuk mengoreksi daripada anak ditinggal sendiri. Atau mungkin mohon maaf sebetulnya pengasuh juga kalau kita bisa doktrin atau kita bisa sampaikan kita bisa sebenarnya, tapi yang jadi masalah adalah ketika dia sendiri. Kalau kita sendiri itu kemudian diberikan gadget itu banyak sekali keburukannya. Secara fisik mata kering. Kalau secara genetik ada miop, dia akan rabun jauh, seperti itu, atau astigmatis. Tapi itu dokter penyakit mata yang lebih, kesehatan mata yang lebih paham lah ya. Tapi yang jelas itu mata kering. Kemudian ada yang strabismus juling, seperti itu. Belum lagi otak. Kalau kita berikan respon atau gambar-gambar atau yang pendek-pendek tuh, yang pernah dengar yang short yang nggak jelas ceritanya, karena sekarang lagi ramai yang brain rot. Brain rot terus karena kan anak bisa scroll gitu. Sementara materinya belum lengkap di kepala, dia baru tahu sedikit udah diganti, kan nggak nyampe tuh. Sebetulnya kan idealnya adalah kalau mau memberikan tuh bentuknya ya yang jelas, misalnya bentuknya cerita atau apa seperti itu, yang edukasi gitu. Terus harus hati-hati karena kalau kita pakai misalnya mohon maaf pakai internet yang bukan khusus anak-anak, maka konten pornografi akan masuk secara otomatis. Itu memang yang belum kita belum terlindungi anak-anak kita. Dan sulit ya dok sepertinya. Kalau sudah pornografi itu adalah sesuatu yang adiktif karena dia dalam tanda petik menyenangkan ya. Kalau nanti bisa dia adiksi, maka otak tentu akan merespon dengan sangat buruk. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kecanduan pornografi sama dengan kecelakaan
dan lebih buruk kecelakaannya menghancurkan atau beberapa area otak, dan itu tidak bisa kembali lagi. Nah itu yang lebih ngeri gitu. Dan kalau udah pornografi itu tentu dia tidak akan bisa menghormati nilai-nilai moral seperti itu. Atau mungkin kekerasan juga seperti itu. Artinya dia akan menyebabkan hal-hal yang sifatnya mengajari gitu Mbak. Jadi memang banyak sekali, belum lagi yang kalau di rumah sakit kita ya, biasanya ada genetik, memang dia punya bawaan dia depresi atau dia punya bawaan memang ada gangguan, pasti nanti akan memprovokasi gangguan itu muncul. Jadi ada beberapa kasus mungkin ya di bagian suara pencetusnya adalah pornografi dan gadget biasanya. Gadget. Kemudian dia harus dirawat karena dia menyerang ibunya, menyerang anggota keluarganya karena tidak diberikan kuota dan seterusnya. Kan itu tidak pada tempatnya tentunya. Sehingga yang perlu dikendalikan oleh orang tua adalah membatasi screen time itu dan kemudian menseleksi apa yang dilihat. Seperti itu Mbak Sasa. Memang ada plus minusnya ya Dok ya. Yang saya lihat memang kalau misalnya kita bisa memanfaatkan gadget dengan baik ya Dok, mungkin ada plusnya, misalnya menambah informasi mungkin, atau misalnya mempelajari bahasa-bahasa asing mungkin, kan ada juga yang menonton bahasa Inggris misalnya, jadi jago tuh bahasa Inggrisnya. Memang ada plusnya ya Dok, atau yang lainnya. Tapi mungkin minusnya juga lebih banyak lagi kalau misalnya kita tidak mengelolanya dengan baik ya Dok. Apalagi dengan konten yang tadi dokter bilang, pornografi, meskipun kita sudah mengawasi nih misalnya, gak boleh ya nonton yang short atau video pendek misalnya gitu, tapi kan kita tidak bisa memfilter apa isinya nanti yang akan keluar. Di tongkrongnya 24 jam. Atau ditungguin berapa lama gitu. Betul ya Dok. Kayaknya ibunya juga banyak yang dikerjakan ya, bahasa saya kayaknya. Apalagi konten pornografi itu sekarang suka diselip-selipi di video-video yang kita nggak tahu ya Dok, misalnya bahkan kartunnya. Betul, bahkan kartun, atau kita sudah men-set nih misalnya aplikasinya untuk anak, misalnya contoh YouTube untuk anak, atau misalnya apa gitu, tapi suka ada aja mungkin yang lewat kan kita itu bukan kehendak kita atau gimana ya Dok, itunya masuk misalnya. Tapi ya balik lagi tadi yang dokter bilang, mungkin harus membatasi screen time-nya dan kita harus tegas sebagai orang tua. Mungkin akan terasa berat untuk orang tua yang bekerja gitu. Mungkin bukan maunya orang tuanya seperti gimana ya Dok, mungkin bekerja karena harus memenuhi kebutuhan. Memang ada pilihan ya Dok itu. Cuman bisa diminimalisir sebagaimana gitu ya Dok, dicari caranya, mungkin dibatasi seminggu sekali mungkin hari Minggu aja, atau misalnya seminggu 2 kali mungkin, sekali nonton mungkin boleh 30 menit mungkin, atau pokoknya dikurangi. Kalau misalnya memang biasa diberikan setiap hari, mungkin nggak bisa langsung seminggu sekali, nggak bisa ya Dok, paling ya dikurangi jadi seminggu 3 kali. Pokoknya dicoba mencari cara, karena setiap anak itu kembali lagi berbeda-beda, treatmentnya pasti berbeda-beda. Yang diterapkan di anak A belum tentu cocok di anak B. Betul, karena yang mendasarinya juga berbeda. Dari orang tua juga mungkin penerapannya juga, pola asuhnya juga berbeda. Nggak mungkin misalnya saya mendidik anak saya seperti ini, saya mengikuti pola asuh orang lain, diterapkan ke anak saya mungkin belum cocok ya Dok. Mungkin harus mencari cara sendiri gitu ya Dok. Betul. Kalau misalnya tadi Dok, kembali lagi dari gadget dan pornografi, saya baca anak itu harus mendapat hak dasar, gitu ya Dok. Hak dasar baik itu menurut undang-undang maupun menurut konvensi dari mana gitu, saya baca tahun 1959. Nah, hak dasar apa sih Dok yang harus anak dapatkan gitu? Sebetulnya kalau hak itu ya intinya mah kan sandang pangan papan ya, begitu ya, udah pasti ya. Jadi dia harus diberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian pakaian memang yang bersih, kemudian rumah yang
ya nggak harus ubin marmer lah ya, Iya. tapi rumahnya yang nyaman Iya, sehingga betul. dia bisa tumbuh kembang juga baik, belajar juga nyaman. Kemudian hak yang lain itu sebetulnya lebih ke arah hak pendidikan. Jadi anak itu memang betul-betul harus diberikan pendidikan. Pendidikan bisa formal, bisa non formal. Untuk formal ya tentu kita sekolahkan ya Mbak saya tergantung dari usianya, disesuaikan saja. Kemudian kalau yang non formal sebetulnya memang ini yang paling berat gitu. Di rumah itu dia memang akan istilahnya apa ya? Ibunya, bapaknya memang harus betul-betul menjadi role model. Ketika nanti dia di sekolah atau di luar dia menemukan masalah, dia pasti akan teringat bahwasanya, wah ibu saya seperti ini, saya seperti ini, ayah saya mengajarkan seperti ini, saya akan seperti ini, seperti itu. Kemudian yang lain adalah identitas ya, hak identitas. Jadi kalau anak lahir kan pasti ada apa Mbak, akte kelahiran tuh ya, identitasnya harus jelas gitu. Jadi itu juga akan berkaitan dengan semua legalitas yang akan dia dia penuhi di masa yang akan datang gitu. Kemudian pendidikan tadi udah ya Mbak ya. Kemudian apa? Selain pendidikan juga ada hak yang lain tuh. Seperti dia punya hak juga tuh berrekreasi atau jadi lebih inilah, lebih lebih bermain gitu. Jadi bukan berarti anak hanya melihat buku aja enggak juga. Bisa belajar juga enggak. Kan dinamakan anak hebat kan dia semua aspek dia tahu, tapi mungkin akan ada kelebihan sesuai dengan bakatnya dia, bahwa dia memang akan lebih di sini gitu. Bukan berarti semua harus bisa, tapi juga bukan berarti semua, saya pengen ini aja, yang lain juga enggak. Yang lain enggak perlu, saya enggak suka, enggak juga. Ketahui aja yang dasarnya, kemudian tetap dia diberikan hak untuk bermain, untuk berelaksasi, berrekreasi, istilahnya kontak atau berhubungan dengan orang tua, tapi yang sifatnya dia alami dan lebih santai lah. Jadi artinya boleh nggak nonton? Boleh-boleh aja nonton, atau kemana lah kalau anak SD ke kebun binatang, sekalian belajar juga sebetulnya ya. Bermain sambil belajar. Betul. Idenya mah kebanyakan seperti itu ya. Istilahnya tuh lebih atau mendapatkan informasi yang paham lah, istilahnya disesuaikan lah sama umurnya. Kemudian ikut berpartisipasi, misalnya nih ayahnya dapat ada family gathering, ikut misalnya. Nanti ada mau nyanyi nggak atau mau apa atau ikut bermain. Jadi memang harus dilibatkan secara sosial, dia harus ikut dilibatkan. Jadi melatih sosialisasi, kemandirian, percaya diri ya Dok. Itu yang paling penting. Itu biasanya kalau di sekolah ya organisasi seperti itu. Gitu ya. Kalau misalnya tadi kan hak-hak anak yang harus didapatkan. Kalau misalnya ada anak yang belum mendapatkan haknya nih Dok, kayak contohnya tadi pendidikan mungkin, bermain atau misalnya dan sebagainya, gimana Dok, ada nggak tips atau cara kita sebagai orang tua? Sebetulnya sih kalau hak pendidikan pemerintah sudah sesuai lah ya, wajib belajar tuh berapa? 9 tahun ya. 12 ya. 12 tahun harusnya kan wajib gratis ya. Kalau itu setahu saya gratis ya. Setahu saya gratis itu. Jadi di berita mungkin gratis ya Dok. Harusnya. Intinya sih kan ada sekolah yang homeschooling sebenarnya ada, tapi kan dia mahal. Artinya mungkin bisa kalau untuk sekolah kita bisa misalnya ada yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan sekolah, tentu kita bisa langsung ke aparat terkaitnya, misalnya bisa laporan seperti itu. Tapi setahu saya sih gratis ya Mbak Sasha. Ada yang nggak gratis, ada yang nggak. Setahu saya juga kalau lihat di berita sih gratis ya. Gratis ya. 12 tahun. Cuman mungkin ada juga yang bayar, ada juga mungkin yang mahal atau murah, tergantung pilihannya. Gitu ya. Tapi kalau hak yang didapatkan, misalnya hak rekreasi tuh. Iya. Sebetulnya kalau rekreasi itu secara manusiawi pasti semua orang butuh ya Mbak. Kalau melihat ini ya alurnya pekerjaan secara umum sih Senin sampai Jumat ya Mbak ya. Di Cisarua juga sama kan ya? Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur gitu ya. Kecuali kalau orang tuanya memang khusus ya, misalnya polisi atau TNI, mungkin itu juga salah satu ya ayahnya mungkin. Sebetulnya mah harusnya tetap akan ada rekreasi. Jadi intinya sih kepada setiap orang tua mungkin pasti akan
otak tuh kan nggak mungkin terus-terusan berpikir, itu kan ada waktu untuk istirahat dan relaksasi, ada hal-hal yang memang harus dipenuhi, salah satunya adalah relaksasi atau rekreasi, walaupun sebetulnya itu di dalamnya juga ada proses belajar sebetulnya. Jadi tipsnya di rumah bisa sih rekreasi, misalnya berkebun, Bisa. atau main monopoli, Betul. nah, atau mungkin apa mamahnya suka make up atau masak, Iya. itu bisa tuh. Iya. Kalau mamahnya doyan make up, anaknya cewek nih, dia ayo kita ajar boneka atau Iya. apalah, atau ke mama gitu. Suka lihat TikTok yang ini bapak-bapak ikut Iya. berpartisipasi Di- anak perempuannya di Didandanin ya dok, itu suka lewat di TikTok. termasuk apa namanya rambutnya Iya. ayahnya di kelabang kalau Iya. yang ya, seperti itu. Mungkin kalau kembali lagi ya dok, tidak ada ini apa maksudnya, rekreasi itu tidak perlu, tidak harus pergi jauh, tidak harus misalnya mengeluarkan uang yang banyak. Mungkin bagi sebagian orang yang mungkin ekonominya pas atau mungkin kurang, rekreasi itu bisa dilakukan di rumah. Betul. Tadi yang diucapkan oleh dokter, bisa tadi memasak, berkebun, atau mungkin sekedar berkeliling kampung, berkeliling komplek, misalnya melihat keadaan sekitar, Iya, iya. melihat apa hewan-hewan yang mungkin lewat, kayak misalnya berkenal ada kucing, anjing, atau misalnya kupu-kupu, kan itu bisa menjadi rekreasi bagi anak juga. Yang penting itu quality time dong. Kalau betul. zaman sekarang orang anak muda nyebutnya quality time. Jadi berkumpul bersama keluarga. Iya, Yang iya. penting kadang anak juga, apalagi untuk orang tua yang bekerja, anak itu hanya perlu kumpul sama ibu bapaknya, udah menghabiskan waktu bersama. Nonton TV bareng juga itu mungkin membuat anak senang gitu kan. Jadi kalau kebanyakan mama saya kerja terus, bapak saya kerja terus, saya kebanyakannya sama pengasuh, sama kakek nenek, karena saya pengen ngabisin waktu sama mama papa, sekedar duduk bareng, mungkin makan bersama, mungkin itu bisa menjadi bisa menjadi quality time ya dok. Tidak harus pergi keluar atau misalnya menghabiskan uang, itu tidak juga ya dok. Kita bisa mencari ide-ide buat menghabiskan waktu di rumah, banyak juga ya dok. Iya Mbak Sasha, salah satunya ya. Salah satunya nonton film mungkin atau bagaimana. Dok, sepertinya ada pertanyaan nih dari sobat sejiwa yang sedang menonton. Boleh teh dibacain teh Reta? Ini dok, ada pertanyaan dari sobat sejiwa. Vaksinasi sering menjadi topik pro dan kontra. Mengapa vaksinasi penting bagi pertumbuhan anak? Ini dok. Betul. Jadi ini lagi tren ya, lagi in gitu. Jadi begini, pertanyaannya dari sobat sejiwa nih ya. Iya, betul. Ini kalau boleh tahu apa namanya? Apanya dok? Kumpulan. Ya, jadi kita menyebutnya di rumah itu sobat sejiwa. Oke, jadi begini alasannya. Apa imunisasi? Imunisasi itu adalah suatu proses yang kita berikan atau mungkin nakes berikan dengan cara memberikan secara tetes oral, secara suntik, baik subkutan atau intraketan, kita sebutkan seperti itu ya, yang memasukkan zat yang sudah dilemahkan, yang tujuannya untuk merespon tubuh untuk membuat antibodi anti penyakit yang kita masukkan. Misalnya kalau BCG dia mencegah TBC, kalau kalau hepatitis B mencegah infeksi hepatitis B, kalau polio mencegah infeksi polio. Jadi intinya vaksinasi itu lebih ke arah memang lebih banyak ke arah infeksi selain keganasan. Misalnya kalau perempuan kan HPV ya, untuk mencegah kanker serviks. Nah seperti itu. Jadi intinya kenapa sih harus divaksin? Nomor satu adalah anak-anak itu secara imunologi dia belum mampu atau belum sempurna sistem imunnya. Jika dia kena penyakit, dia mungkin akan lebih rentan, lebih sakitnya lebih berat seperti itu, atau mungkin ada komplikasi jika tidak divaksinasi. Memang betul vaksinasi juga tidak 1000% orang yang divaksinasi itu pasti nggak akan kena. Tapi orang yang sudah divaksinasi, misalnya individu atau anak yang divaksinasi, minimal dia akan mencegah kalau dia kena sakit sesuatu yang divaksin tertentu, itu dia akan menjadi berat seperti itu. Nah pro kontranya sebetulnya begini, ada beberapa jenis vaksin yang memang akan menyebabkan demam. Ya, jadi demam, misalnya DPT itu pertusisnya dia akan menyebabkan demam. Nah jadi beberapa kasus
jika divaksinasi DPT, tentu dokter yang ada di puskesmas akan membekalkan, Bu, nanti saya bawakan paracetamol ya. Jadi kalau udah hangat nih 37,5 lebih, Ibu boleh berikan paracetamol. Atau mungkin dia dari riwayat kejang demam, maka itu lebih early kita berikan paracetamol. Nah, plus minusnya adalah tadi jika sudah divaksin tertentu yang ada di buku imunisasi, maka dia akan mencegah terjadinya penyakit yang lebih berat. Seperti itu. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Dan sekarang pemerintah sudah membantu dalam istilahnya tuh mengadakan atau pengadaan vaksin sehingga tidak harus membayar, sebetulnya seperti itu. Jadi sebaik-baiknya adalah kita memberikan vaksin. Nah, beberapa penyakit yang tidak divaksin yang kita khawatirkan, misalnya hepatitis B itu nanti kalau seorang kena hepatitis B dan memang tidak ada riwayat divaksinasi hepatitis B, itu bisa menyebabkan satu kelainan kerusakan hepar yang lebih hebat. Dan infeksi awalnya kan memang sejak proses kelahiran, makanya begitu lahir, jika ibunya HBsAg-nya negatif, kita berikan vaksin. Tapi kalaupun positif, kita berikan vaksin dan antinya. Jadi artinya anak ini resiko untuk terjadinya hepatitis B kronis, kemudian sampai amit-amit jangan sampai karsinoma hepar atau sirosis, tidak akan seperti itu. Jadi artinya vaksinasi itu sebetulnya membantu anak-anak kita membentuk antibodi anti penyakit yang kita vaksinkan supaya tidak kena. Kalaupun kena juga, seliwat tuh pernah ada kasus gitu, Dok, anak saya kok ada bintik-bintik, tapi bintik-bintik seperti varicella gitu. Tapi dia nggak pernah demam, sudah divaksin belum? Sudah. Karena vaksin itu maka mungkin pada saat si anak kena varicella atau kena cacar air, Mbak Sasa, itu memang daya tahan tubuhnya pas lagi jelek, dia tetap terinfeksi, tapi tetap dia punya antibodi sehingga tidak parah. Jadi tidak varicellanya nggak sampai ada komplikasi, nggak jelek, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap itu kan ikhtiar kita untuk mengurangi kesakitannya atau mortalitinya gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk vaksinasi. Untuk kontroversi memang ada beberapa yang istilahnya, saya takut dengan kipinya gitu, atau saya khawatir, atau mungkin anak saya punya penyakit kejang demam, jadi saya takut banget kalau sampai. Sebenarnya ada pilihan yang aseluler si pertusisnya, jadi dia tidak akan menyebabkan demam. Artinya tetap ada pilihannya gitu untuk beberapa kipi. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jadi disimpulkan ya, Dok. Jadi bukan, kembali lagi sih ya, itu pemerintah sudah memfasilitasi dengan baik. Terus imunisasi itu bukan langsung terasa efeknya sekarang ya, Dok. Itu terasa efeknya nanti mungkin di jangka panjang atau misalnya masa depan. Seperti yang dibilang, efeknya kalau kita sudah diimunisasi bisa mengurangi efek samping yang nanti akan kita gejalanya yang muncul. Terus menambahkan informasinya, untuk imunisasi di Indonesia ini sudah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah ya, Dok. Semuanya sudah di-cover oleh pemerintah gratis. Bisa mendapatkan posyandu dan di puskesmas. Baik, kalau tadi yang dokter bilang seperti rotavirus, dulu kan mahal ya, Dok, harus di rumah sakit. Sekarang bisa di puskesmas. PCV juga sudah di puskesmas. Bahkan imunisasi HPV yang untuk kanker serviks itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, bisa didapatkan di puskesmas dari sekolah-sekolah nanti gitu. Jadi lebih cepat memang sekarang. Betul. Karena jadi data epidemiologinya bergeser. Jadi sekarang vaksinasinya lebih cepat. Itu yang seperti itu. Jadi kenapa sedikit berubah-berubah, karena data epidemiologinya bergeser. Kenapa? Jadi vaksinasi dulu dia 9 tahun, sekarang bisa 6 tahun bisa lebih cepat gitu. Betul. Itu karena satu bisa divaksinkan, yang kedua mencegah lebih dini gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain, Teh? Ada pertanyaan kedua dari Sobat Jiwa. Bagaimana menilai informasi kesehatan anak dengan benar? Terkadang membingungkan kalau di medsos. Berarti sumbernya ya? Sumbernya sebetulnya kalau dari sebetulnya intinya mah dari tenaga kesehatan yang betul-betul sudah ada istilahnya sudah ada tersertifikasi ya, setidaknya itu harus bisalah dijadikan istilahnya tuh referensi. Beberapa sebetulnya idealnya begini, medsos itu kan kadang-kadang merujuk kepada beberapa sumber yang berbeda, misalnya jurnal, textbook, atau mungkin jurnalnya juga bukan jurnal yang levelnya dia systematic review, tapi baru laporan kasus. Nah seperti itu. Jadi artinya
tetap kita harus pertama kita melihatnya sebagai wacana, jadi tidak langsung. Contohnya gini, Mbak Sasa, misalnya gini nih, kadang saya sering ditanya, Dok, lebih bagus MPASI nih, anak saya udah masuk pemberian MPASI, lebih bagus bikin sendiri atau lebih bagus pabrikan? Gitu. Itu kan pertanyaan sebetulnya yang intinya, yang saya tangkap adalah ibu ini sebetulnya ingin semua dia buat sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan yang beliau dapatkan. Ini kalau kelihatannya bagus, soalnya masukannya begini. Tapi intinya sebetulnya begini, ketika kita memberikan MPASI, kita harus tahu nilai-nilai gizi. Nah, kalau pabrikan itu memang udah jelas. Ini sekian makronutriennya, karbohidrat sekian, lemak sekian, protein sekian, mikronutriennya ada vitamin, ada mineral. Itu disesuaikan dengan usianya, tentu berbeda gitu kebutuhannya. Nah, terus kita nggak boleh, Dok, boleh. Tapi harus ada panduannya. Misalnya nih, saya mau memberikan jus pure misalnya kentang ya, ati. Nah, itu kan tetap dari ati ada zat besinya sekian. Kita butuhnya sekian. Sebetulnya sih lebih ribet. Artinya tapi kalau dia mau kerjakan, ibu itu mau mengerjakan dengan saya kasih jempolnya udah 100 kali. Karena dia hebat gitu. Karena beberapa ibu yang lain mungkin, aduh Dok, kelihatannya saya nggak mungkin deh ngitung gizinya. Pastikan aja. Nggak apa-apa sebetulnya, yang penting prosesnya dia bersih dalam menyajikannya. Tapi kalau ibu-ibu yang bikin sendiri, jago emang betul. Tapi saya selalu titipkan gini, Bu, jangan lupa nilai gizinya harus dinilai. Disesuaikan dengan kebutuhan anak kita, sesuai umurnya. Jadi dia butuhnya apa. Jadi seperti itu. Artinya menilai masukan tadi sumber-sumber itu, dilihat aja dasarnya beliau, sumbernya dari mana. Kalau memang dia betul-betul dari sumber-sumber yang sangat jelas dan sudah kompeten, ya tentu kita bisa. Mungkin kalau misalnya sobat sejiwa di rumah ada juga ya, Dok, yang saya mengikuti dokter spesialis A, misalnya spesialis anak A, ya nggak apa-apa, mungkin mengikuti itu. Kalau dokter spesialis B, ya nggak apa-apa mengikuti itu. Kalau misalnya bisa juga ya, Dok, kita kayak di puskesmas atau di posyandu juga kan ada bidan, ada dokter, itu bisa juga ya, Dok, gitu ya. Ya, sebetulnya tadi asal sumbernya jelas. Terus mungkin kalau dikaitkan dengan dokter A, B, dan C, nah ini mungkin yang saya banyak kontroversi nih, membandingkan gitu. Saya titip gini, dengarkan dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Barangkali yang disampaikan itu per kasus. Suka setengah-setengah ini. Nah, nggak boleh. Misalnya dokter A menyampaikan pada kasus dengan masalah gastrointestinal, dia sering muntah, sering mencret, maka gizi yang harus disampaikan adalah semua yang sifatnya dia lebih, nah seperti itu. Jadi memang harus didengarkan full. Misalnya dulu ada diet keto untuk, nah itu ya. Jadi betul-betul. Jadi kita memilahnya, kata siapa? Kata beliau, berdasarkan penelitian seperti apa? Kira-kira anak saya sama nggak dengan yang ini? Nah itu penting tuh. Nggak, karena kalau misalnya tidak sama ya nggak perlu gitu. Yang penting ikut anjuran dari IDAI. Kalau kita IDAI, jadi nanti WHO, IDAI, Kemenkes itu sudah cukup seperti itu. Kalau misalnya masih bingung juga, sama semua dikembalikan ke sumber utamanya. Untuk di medsos juga kita harus lebih pintar ya, Dok, untuk memilah, karena kan banyak informasi hoax atau misalnya seperti apa. Sudah banyak juga kok kayak IDAI atau misalnya di Kemenkes, dari Dinkes, dan bahkan Rumah Sakit Jiwa juga menyediakan atau menyampaikan informasi-informasi yang insya Allah terpercaya ya, Dok. Jadi mungkin kita sebagai orang tua harus bisa memilah mana informasi yang terpercaya, mana informasi yang mungkin harus lebih sedikit diperhatikan. Betul itu. Jadi bahasanya cakep banget, sedikit lebih diperhatikan. Jadi emang kita nggak boleh langsung ini jelek, ini enggak. Tapi lihat dulu sumbernya, karena maksudnya mungkin berbeda. Ada pertanyaan lain, Teh? Yang ketiga, Dok, bagaimana cara saya tahu kalau anak saya sudah tumbuh dengan sesuai usianya, terutama usia balita? Pertanyaannya bagus banget nih, Bunda ya. Bundanya cakep nih, bundanya dia betul-betul memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Sebetulnya nomor 1 adalah begini, Bun. Dikembalikan ya, Bun ya, tumbuh kembang itu tetap kita akan ada dasarnya melihat apakah dia sesuai atau tidak. Nah, nomor 1 tumbuh. Kalau tumbuh kita berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu harus tahu. Kalau balita kita puberti kita nggak nambah yang itu, pokoknya 3 aja. Terus kepintaran
motorik kasar, motorik halus, bahasa sosial itu harus bagus. Taunya dari mana? Taunya bisa dari KMS, bisa juga dari Denver bisa. Itu sekarang jago-jago tuh Google udah bisa. Denver 2 klik langsung keluar semua. Langsung muncul anak saya umur berapa? Setahun, 2 tahun. Dilihat, oh kita bikin garisnya. Ya, asal dia nggak prematur. Kita lihat tuh motorik kasar, motorik halus, bahasanya udah sesuai belum? Oh, kalau udah sesuai, setidaknya perkembangan udah bagus. Termasuk ini nih tumbuh berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Sebenarnya plottingnya dari situ. Tapi memang Bunda nih jago banget nanyanya. Kadang kita nggak tahu tuh mikronutrien ya Bun ya. Mikronutrien, vitamin itu kadang-kadang hal-hal yang memang sulit dilihat. Nah, tapi bisa kita perhatikan. Misalnya nih, anak kita nggak kekurangan mineral besi, berarti kelapaknya harus merah. Wajahnya juga pink gitu, nggak boleh pucat, bibirnya juga harus merah, kukunya juga pink gitu, itu tidak kekurangan besi. Nah, anak tuh harus nggak boleh kekurangan besi Bun, karena kekurangan besi itu bisa kelihatan banget, misalnya dia pucat, sering sariawan nih di pinggir, lidahnya gundul, kemudian kukunya melenyok ke bawah, pucat, kemudian rambut bisa rontok. Kemudian satu lagi Bun yang mengerikan, loading. Anak-anak dengan defisiensi besi, dia lama mikirnya. Gitu, jadi nggak boleh. Nah, termasuk zinc, vitamin A, matanya bagus, vitamin D, tulangnya bagus, nggak mudah alergi. Nah, sebetulnya kalau yang mikro-mikro itu bisa kita lihat dari keseharian. Selama dia bagus, selama dia sehat, dalam arti tidak ada keluhan, dia tidak bergejala, dan kita melihat juga bagus, itu ya istilahnya kita tidak usah khawatir. Tapi sesekali tetap harus konfirmasi. Saya mau konfirmasi dok, misalnya di puskesmas gitu. Mau konsul. Menurut dokter atau pemeriksaan nanti yang akan dokter lakukan, kira-kira sudah sesuai belum dok dengan umurnya? Itu boleh untuk mengkonfirmasi itu. Tapi intinya mah plotting tumbuh kembangnya harus sesuai. Ini juga aku mau mungkin untuk sobat sejiwa ya, saya juga kebetulan punya anak balita ya dok. Kebetulan anak saya memang masih 1,5 tahun. Kalau saya nih kebetulan punya buku kayak itu di rumah itu. Betul. Jadi suka saya baca-baca. Betul. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa gitu? Betul. Jadi kita itu mudah dipahami bukunya ya dok. Kalau misalnya ada grafiknya juga, jadi kalau setiap anak saya ditimbang, saya catat sendiri, terus saya bikin garis, betul. Jadi nanti kalau misalnya ternyata di titik atau misalnya garisnya sudah kayaknya ini udah di bawah garis normal, jadi misalnya kita bisa konsul, kita bisa nanya, itu udah gampang dipahami gitu. Betul. Banyak juga informasi. Kayak kalau saya suka baca-baca, saya suka garis-garisin sendiri. Kalau misalnya ini anak saya kenapa ya gini, mungkin barulah saya bertanya. Misalnya saya cari juga nih di medsos, misalnya anak saya kok makannya susah ya, misalnya gitu. Saya cari-cari kenapa sih anak saya susah gitu. Kadang ada yang informasi berarti kekurangan tadi seperti yang bilang kekurangan zinc, kekurangan vitamin gitu-gitu. Tapi ada sumber lain yang bilang mungkin itu memang usianya coba diterapkan. Misalnya makannya dan itu dua-duanya betul. Iya, jadi kita sebagai orang tua memang harus bilang belum tentu misalnya apa sih anak saya ini kekurangan ini belum tentu ya. Jadi kita harus lebih teliti melihat kondisi anaknya seperti apa. Betul. Jadi ada proses bertahap, ada contoh, ada jumlah makan yang masuk, ada defisiensi, dan itu sangat luas yang harus diperhatikan. Betul. Ada lagi Teh? Pertanyaannya sudah cukup ya. Oke. Tidak terasa ya dok, waktunya sudah hampir habis ya. Ya, ada pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan penutup. Ya. Ada pesan nggak dok untuk kita sebagai orang tua ataupun untuk masyarakat? Bagaimana sih? Atau misalnya ada pesan-pesan untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun ini? Itu sebetulnya pesannya general ya, bunda-bunda di rumah, ya yang di rumah. Jadi intinya kita harus menjaga, mengawal anak kita dari mulai dia dilahirkan sampai dengan dia tumbuh 18 tahun nih ya, anak ya, itu kita kawal dengan baik, tumbuh dan kembangnya, kemudian mentalnya, karena sekarang lagi musim nih yang berkaitan dengan masalah mental. Jadi tumbuh dan kembang tentu kita akan berkolaborasi dengan Vaskes, gitu. Jadi artinya dari mulai ibu remaja sampai dengan hamil sampai dengan melahirkan, tentu dari Vaskes juga akan membackup dengan memberikan semua vitamin, kemudian disuntik TT 2 kali agar nanti anak yang dilahirkan
tidak terkena tetanus neonatorium kalau pas persalinnya tidak bersih, kemudian pertumbuhannya tetap ayah bunda ditimbang, terutama berat badan, tinggi badan, ya, dan lingkar kepala itu kecerdasan. Kemudian boleh bertanya kepada vaskes kira-kira untuk konfirmasi untuk anak saya apakah ada yang kurang atau yang lainnya, itu untuk yang tak bergejala. Apalagi ada yang bergejala, artinya malu dan jangan takut, tidak boleh karena kita semua berproses. Dan yang penting kalau deteksi dini sudah dilakukan, maka tidak akan ada terapi yang lebih sulit. Kalau deteksi dininya sudah kita kerjakan awal, tentu koreksinya lebih mudah. Kalau misalnya kita tidak mendeteksi dari awal, tiba-tiba datang dalam kondisi yang memang sudah sangat terlambat, itu yang memang yang akan dijadikan dasar kita sudah sesuai belum nih, gitu ya. Betul. Jadi intinya kita kawal anak-anak kita dari mulai 0 hari sampai dengan usia 18 tahun secara keseluruhan, baik fisik, kemudian mental, kemudian kepintaran, semua memang betul harus kita awasi dengan betul, termasuk yang sekarang lagi gadget. Kalau bisa jangan yang penting anak diem, kita bisa bekerja, tapi dampak itu mungkin akan terasa setelah anak itu nanti bertambah usia bahwa dia sudah adiksi atau sudah ketergantungan dengan gadget. Itu saja, mungkin mudah-mudahan semua dimudahkan, dilancarkan. Betul. Terima kasih dok, pesannya itu sangat edukatif, memotivasi juga ya dok ya. Memang menjadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang mudah ya dok. Betul. Tapi tidak ada yang tidak mungkin juga. Menjadi orang tua itu kita semua memang fasenya belajar. Betul. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Belajar dari mulai dari mulai kemampuan ibu sampai dengan sampai nanti kita tetap belajar sampai ditutup. Akan belajar terus. Betul, belajar gitu ya. Untuk sobat sejiwa, sekian mungkin ya dok podcast kali ini. Untuk yang penasaran tentang gadget, mungkin bisa scroll videonya ke bawah, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Untuk episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kecanduan gadget, itu dikupas semuanya. Mungkin bisa menonton lagi, scroll aja ke bawah, nanti ada rehat yang edisi kecanduan gadget. Atau misalnya ada sobat sejiwa yang belum menonton dari awal, nanti bisa menonton di TikTok, Instagram, dan YouTube. Tapi jika ada pertanyaan boleh DM ke sosial media kita, gitu ya dok. Nah, sobat sejiwa, ingat ya, langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi fondasi besar untuk masa depan Indonesia yang lebih hebat. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hal-hal kecil atau hal sederhana yang kita lakukan hari ini. Karena hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa membangun bangsa yang kuat dan daya saing yang luar biasa. Betul. Semangat terus, jadilah anak-anak hebat yang penuh harapan dan cita-cita besar. Karena ingat, masa depan dari bangsa ini ada di tangan kita, generasi muda. Betul ya dok. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa menonton di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Sasa, terima kasih semua.